Hai Sobat iPes, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sorry, sekali. Apa kabar Dokter Sidi? Baik dok. Saya senang banget bisa jumpa kembali dengan Dokter Sidi pada sore hari ini dan hadirin sejawat sekalian. Karena dok, kenapa? Karena ESC baru saja kemarin merilis dok ya. Ya benar sekali. Iya betul dok. Banyak definisi yang berubah dan sebagainya. Jadi saya nggak sabar banget pengen dengerin gitu ya materi yang pasti luar biasa dari Dr. Sidi Laksono, SPJP Konsultan. Beliau ini saya sering mengikuti kuliahnya walaupun secara online di Instagram, tapi betul-betul kok informatif dan baru gitu ya. Saya banyak informasi yang saya nggak tahu terus jadi tahu gitu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin teman-teman sekalian, sejawat sekalian yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah kita akan berdiskusi banyak tentang heart failure, dari mulai guideline, penanganan, deteksi awal, hingga manajemen dan terapi. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk turut serta join, ikut IPAS gitu ya. Kalau jika ada di antara hadirin sekalian, sejawat sekalian di sini yang ingin tes PPDS, hampir semua prodi ada di IPAS begitu. Insya Allah kredibel. Insya Allah dapat membimbing gitu ya, tanda kutip, tidak hanya tips-tips mengenai akademiknya saja, tapi bagaimana teknik wawancara, bagaimana teknik-teknik menghadapi ujian PPDS yang kita tahu tidak mudah begitu. Dan kita tahu nih setiap tahun ada 12-13 ribu dokter umum diproduksi di Indonesia, dan tentunya persaingan akan semakin ketat karena kursi PPDS segitu-segitu aja dok ya. Jadi bisa come and join IPAS gitu ya. Baik. Terima kasih banyak. Kita langsung saja mulai untuk kuliah Dr. Sidi Laksono, SPJP Konsultan. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Sidi, silakan. Oke, terima kasih Dr. Fajri. Dr. Fajri ini selebgram yang sudah sangat terkenal sekali. Oke, jadi memang benar dikatakan oleh Dr. Fajri. Jadi barusan aja kemarin itu ISC launching yang 2021 tentang guideline dari acute and chronic heart failure. Jadi ada sedikit beberapa perubahan-perubahan dari guideline sebelumnya 2016 yang di highlight. Mungkin kalau Dr. Fajri sering lihat itu ada 4 pilar ya dok ya. Ini luar biasa sekali. Jadi akan saya share screen dulu ya. Baik. Sudah terlihatkah? Aman dok, siap. Aman ya, mantap. Good. Bentar ya, jadi sore teman-teman, jadi saya mungkin akan refresh sedikit ya tentang gagal jantung. Jadi gimana sih seharusnya yang kita kerjakan, apalagi saya yakin pasti teman-teman sering menghadapi kasus-kasus dengan gagal jantung, baik itu di klinik ataupun yang ada di rumah sakit. Memang kalau kita lihat ya ini dari white paper-nya yang dikeluarkan oleh Canadian Society of Cardiology, jadi mereka mengeluarkan memang gagal jantung ini merupakan beban ya. Jadi beban ini mereka anggap sebagai suatu epidemi yang akan berkembang, dan sebenarnya ini akan bisa menjadi pandemi kalau misalkan sudah banyak, dan memang angkanya ini cukup tinggi ya. Jadi dia insidensinya cukup tinggi baik di dunia maupun di Indonesia ya. Kemudian mortalitasnya juga 50% ya dalam 5 tahun. Jadi cukup tinggi ya teman-teman. Jadi pastinya orang-orang dengan gagal jantung dia akan balik berulang kali ke rumah sakit. Namanya rehospitalisasi, atau kita lebih sukanya bilang frequent flyer ya. Jadi pasien-pasien gagal jantung dia akan mempunyai frequent flyer yang dia akan selalu masuk ke rumah sakit. Jadi ada episode masuk ke rumah sakit. Dan pastinya ini pasti akan meningkatkan beban ekonomi dunia terutama ya. Apalagi kita BPJS tuh penyakit jantung menjadi nomor 1 ya, yang menjadi bebannya BPJS.
Nah, ini kita masuk ke definisi dari definisi dari gagal jantung yang dikeluarkan oleh ISC 2021. Sebenarnya hampir sama ya kayak ISC 2016 yang definisinya. Jadi gagal jantung ini merupakan bukan suatu single pathological diagnosis ya. Jadi dia merupakan suatu sindroma klinis. Sindroma klinis ini berarti dia harus ada kumpulan gejala dan tanda yang khas. Ini simptom kardinalnya, sesak nafas, kaki bengkak, cepet capek, pasti sering disebut ya kalau sama pasien-pasien di poliklinik. Kemudian ada tandanya nih, tandanya adalah peningkatan dari tekanan jugular. Kemudian kalau kita pemeriksaan parunya, kita pasti akan dengar ronki ya, ronki halus, basah halus, kemudian disertai dengan adanya edema. Kemudian ini pasti harus ada sebabnya ya, sebab atau abnormalitas dari gangguan fungsional maupun gangguan struktural dari jantung. Jadi sebenarnya gagal jantung ini merupakan suatu terminal ya, terminal dari keseluruhan sakit jantung, pasti ujung-ujungnya akan gagal jantung, begitu. Nah, ini yang dipropose, yang sudah dikeluarkan oleh ISC 2021 ya. Hampir mirip dengan yang 2016, tapi mereka merubah namanya yang mid-range ya. Jadi kalau dulu 2016 kita sebut sebagai heart failure mid-range ejection fraction, tapi sekarang diganti menjadi mildly reduced. Jadi pembagiannya tetap sama ya. Jadi kalau yang reduced ejection fraction itu EF-nya kurang dari 40% dan hampir semuanya baik reduce, mildly reduce ataupun preserve itu harus ada symptom and sign ya. Kemudian kalau mildly reduced, EF-nya itu atau ejection fraction-nya itu 41-49. Kemudian kalau yang preserve, EF-nya lebih dari 50%. Dan memang kalau untuk preserve, itu memang penegakan diagnosisnya ini agak-agak sedikit susah ya, karena memang kita harus melihat adanya parameter gangguan diastolik dari echo. Nah, harus dari echo. Kalau dari yang lainnya itu susah. Makanya saya bilang agak susah karena memang kita yang di praktisi klinis, apalagi teman-teman sejawat ini yang ada di garda terdepan, pasti akan susah untuk menggunakan EF. Ataupun kalau misalkan yang paling gampang adalah kalau pasien datang dengan sudah dilakukan pemeriksaan USG jantung, itu lebih enak. Nah, ini adalah tanda dan gejala ya. Gejala dan tanda dari gagal jantung ya. Seperti kita ketahui yang dulu kita waktu masih sekolah dulu pasti akan belajar tentang gejala dan tanda dari gagal jantung ya, baik dia yang tipikal ataupun yang spesifik. Tapi yang perlu kalian ingat adalah yang tipikal sama yang spesifik saja. Yang tipikal itu sesak nafas, orthopneu, kemudian ada PND atau paroxysmal maupun non-dyspneu, kemudian ada kemampuan untuk aktivitasnya jadi berkurang, jadi cepat capek nih. Kemudian ada kaki bengkak. Nah, yang spesifiknya pasti pada pemeriksaan fisik dapatkan tekanan jugular yang meningkat. Ini hepatojugular reflux. Kemudian ada gallop ya, gallop atau S3 ya. Kemudian mungkin kalau kita dengarkan atau kita lakukan perkusi, dia agak sedikit melebar gitu. Jadi batas jantungnya melebar. Nah, ini adalah etiologi gagal jantung. Ini yang saya ambil dari 2016, hampir sama kayak yang ada di 2019. Jadi memang karena etiologinya cukup banyak, memang semua sebab yang sakit jantung bisa menyebabkan dia menjadi gagal jantung, karena memang ujung-ujungnya pasti akan gagal jantung. Jadi baik dia ada iskemik, penyakit iskemik jantung, entah itu ada scar, entah itu ada stenosis, entah itu ada stunning atau hibernasi, jadi miokardnya itu tidur, karena memang sumbatan yang terlalu lama. Karena sumbatan yang terlalu lama dia adaptasi, jadi kerjanya jadi makin. Kemudian baik dia ada disfungsi endotel ataupun gangguan di tingkat mikrosirkulasi, ataupun memang ada paparan toksik ya. Paparan toksik di sini bisa karena medikasi ataupun non medikasi ya. Kalau medikasi memang obat-obat onkologi atau obat-obat kanker biasanya memang dia akan menyebabkan fungsi jantung yang menurun, terutama pada pemberian kemoterapi ataupun pemberian dari obat-obat imunomodulasi ya. Kemudian yang untuk non-medikasi biasanya bisa ada dia keracunan alkohol, kokain, kemudian ada gangguan dari metalnya ya, dari besi-besi gitu ya. Jadi ada gangguan dari iron, kobalt, itu bisa menyebabkan dari gagal jantung, ataupun radiasi. Makanya orang-orang yang bekerja di tingkat radiasi cukup tinggi atau radiasi pengion,
itu biasanya dicek jantungnya juga. Kemudian ini etiologi yang lainnya ya, bisa disebabkan oleh gangguan imun, gangguan infiltrasi, kayak misalkan amyloidosis. Nah, amyloidosis ini agak susah ya penegakan diagnosis karena dia harus pakai MRI ataupun pakai nuklir ya. Kemudian gangguan metabolik dan gangguan genetik. Gangguan genetik ini biasanya menyebabkan dia kardiomiopati ya, baik dia dilatasi maupun hipertrofi, ataupun adanya ketebalan dari dinding ventrikel yang cukup tinggi atau non-compaction, itu biasanya disebabkan oleh genetik. Nah, kemudian bisa juga selain dari miokardium, dia juga terjadi gangguan pada loading atau pada saat pengisian, yang mempengaruhi semua pengisian akan menyebabkan tekanan di dalam ruang jantung akan meningkat. Nah, salah satunya adalah hipertensi. Kemudian ada gangguan katup ya. Gangguan katup ini kalau dia nggak bisa membuka maupun menutup, dia bahaya ya. Jadi kalau misalkan dia bukanya susah, dia stenosis, berarti dia pressure yang ada di dalam ruang jantung itu pasti akan meningkat untuk membuka si pintu atau katup dari ruang jantung tersebut. Akan menyebabkan lama-lama jadi dilatasi. Kemudian ada gangguan perikard, jadi di sini perikardnya bisa kaku ya. Bisa kaku ataupun bisa ada cairan. Kalau kaku dia konstriktif, jadi ruangannya makin mengecil, tapi kerja jantungnya tetap sama. Jadi dipaksa untuk mengecil, kerjanya harus cepat. Jadi itu sama aja dia butuh tekanan yang kuat gitu. Kemudian bisa juga dari gangguan endomiokardnya. Selain itu bisa juga terjadi pada gangguan aritmia. Baik taki maupun bradiaritmia lambat laun pasti akan menyebabkan gagal jantung. Namanya gagal jantung yang dipicu oleh aritmia. Aritmia induced heart failure. Nah, ini dari patofisiologinya. Kalau dulu kita pernah tahu ya, jadi patofisiologi dari dulu sampai sekarang tetap terjadi gangguan neurohormonal ya. Jadi di sini adanya ketidakseimbangan gangguan neurohormonal yang akan menyebabkan progresivitas gagal jantung itu makin jelek. Jadi gagal jantung ini merupakan suatu penyakit yang progresif ya, sama kayak sakit ginjal. Jadi dia slowly deteriorating. Jadi pada saat dia fungsinya menurun, pada yang bulatan merah ini pasien-pasien akan masuk ke rumah sakit. Jadi dia akan frequent flyer ke rumah sakit gitu. Jadi ini adalah progresivitas penyakit yang cukup tinggi. Oke, kemudian ini kita lanjut ke patofisiologinya. Jadi perlu diingat ya, jadi semua gagal jantung itu harus ada triggernya atau pemicunya ya. Pemicunya baik dia hipertensi, kemudian dia ada serangan jantung, ada aritmia, ada infeksi, ada gangguan fungsi ginjal atau obat-obatan yang tidak diminum secara rutin, dia akan mempengaruhi organ-organ nih. Semua organnya, baik dia di jantungnya sendiri pada miokard, baik itu pada ginjal, baik itu pada sistem vaskuler, ataupun pada sistem neurohumoral atau sistem sympathogenic nerve system ya. Jadi dia akan memicu semuanya ini nih. Kalau di miokardnya, dia akan menurunkan cardiac output, kemudian bisa terjadi disfungsi diastolik, dia terjadi injury pada level dari miosit. Kemudian dari renalnya pasti akan terganggu, terutama adalah aktivasi dari RAS-nya ini ya. Kemudian dari sistem vaskulernya ada disfungsi endotel, peningkatan dari kekakuan dari dinding arterinya, dia akan menyebabkan kongesti. Kemudian semuanya ini bisa mengakibatkan kongesti ataupun disfungsi antar sistem organ. Jadi cukup membahayakan, jadi dia akan bolak-balik, jadi kayak circulus vicious, jadi lingkaran setan ya. Nah, ini adalah salah satu stimulasi dari neurohormonal dan gagal jantung. Jadi kalau ada gagal jantung, ini biasanya ditandai dengan oleh kematian di tingkat sel miokardnya atau si miositnya ya. Jadi selain itu, karena banyak yang mati pada jantung, dia menyebabkan cardiac output akan turun. Jadi kalau misalkan cardiac output turun, maka sistem saraf simpatis kita akan terstimulasi nih. Dia pasti akan mengaktifkan neurohormonal stimulation. Jadi akan terjadi gangguan RAS. Begitu terus berputar terus, lambat laun dia tetap akan menjadi advanced heart failure gitu. Jadi butuh penanganan yang optimal.
Ini adalah algoritma diagnostik untuk gagal jantung ya. Ini yang dari 2021 memang mereka membuat lebih simplified. Jadi kalau kita dapat pasien yang curiga dari gagal jantung, misalkan sign and symptom-nya udah jelas, kemudian ada risk factor, kemudian ada gangguan EKG, kita harus bisa mensuspek bahwa ini kemungkinan suatu gagal jantung. Kemudian kalian bisa lakukan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab di sini yang dilakukan adalah pemeriksaan NT-proBNP dan kemudian BNP ya. Kemudian dari NT-proBNP-nya kita harus tahu nilainya nih. Jika nilainya lebih dari 125 dan BNP lebih dari 35, berarti kita udah yakin bener nih bahwa ini terjadi gangguan ya. Kemudian bisa kita lakukan USG jantung. Tapi pada kalian sih sebenarnya cukup dari kita tahu dia suspected heart failure aja sudah bisa langsung diagnosis. Tapi kan ini untuk mencari sampai ke jenis dari gagal jantungnya. Makanya dilakukan dengan ekokardiografi ya. Jadi memang untuk ekokardiografi jika ditemukan temuan yang abnormal, seperti misalkan dari gangguan diastoliknya, maka kemungkinan kalau terjadi gangguan diastolik dengan EF yang normal, dia masuk ke preserve. Tapi kalau dia EF-nya antara 41 sampai 49, dia namanya mildly reduced. Kemudian kalau kurang dari 40, kalian bisa masukkan reduce. Gitu. Kalau sudah tahu pembagiannya, kita bisa mencari etiologinya. Kemudian ini sebenarnya natriuretic peptide itu bisa naik atau enggak sih? Pasti bisa naik, tergantung dari penyebabnya. Jadi dia selain dari jantung atau selain dari gagal jantung, ada penyebab lain yang bisa menaikkan natriuretic peptide, sama seperti kenaikan troponin ya. Jadi kayak misalkan pasien-pasien dengan ACS, pasti dia akan meningkatkan natriuretic peptide ya. Kemudian emboli paru juga iya, ataupun adanya miokarditis, kemudian hipertensi lama yang menyebabkan LVH, ataupun ada kardiomiopati baik restriktif maupun hipertrofi. Kemudian ada gangguan katup pada penyakit kongenital, pada trauma pada jantung, ataupun postkardioversi, itu biasanya akan meningkatkan BNP. Jadi memang kita harus hati-hati ya, sama kayak kita menegakkan diagnosis ACS. Jadi kayak misalkan dia sepsis, kemudian nyeri dada, terus pastikan troponinnya pasti akan tinggi ya. Tapi apakah memang itu karena sumbatan atau ACSK? Belum tentu. Bisa juga karena memang sepsisnya atau CKD nyebabin dia naik si troponinnya. Begitu juga dengan natriuretic peptide. Ini sebenarnya goal dan objektif dari orang-orang dengan gagal jantung ya. Jadi pada dasarnya pasien-pasien gagal jantung kita harus mengurangi mortalitasnya, memperbaiki gejalanya, dan memodifikasi penyakitnya supaya tidak makin berkembang progresif. Nah, selain itu kita juga harus menurunkan morbiditasnya ya. Kalau mobilitasnya turunkan, berarti kita sudah memperbaiki kualitas hidupnya ya. Kemudian kita akan mengurangi angka rehospitalisasi, dan biasanya pasien-pasien yang dengan EF rendah atau reduced ejection fraction, dia akan prone untuk terjadinya tromboemboli. Jadi kita juga harus bisa memodifikasinya. Nah, ini adalah goal dari pengobatan dari gagal jantung ya. Jadi pada saat immediate atau pada saat urgent atau cepat, kita pada saat kalian terima di emergency department atau di ICU atau di CCU, biasanya kita secara cepat harus memperbaiki perfungsi organ dan hemodinamik ya. Kemudian kita bisa memperbaiki oksigenasi, meringankan gejala, kemudian mengurangi kerusakan dari ginjal dan jantung, kemudian kita mencegah tromboemboli. Nah, selain itu juga kita bisa meminimalkan lama rawat dari di ICU tersebut. Pada tingkat rawat inap atau pada tingkat in-hospitalnya, kita di saat itu kita bisa melakukan identifikasi etiologi dan komorbidnya ya. Kemudian kita bisa menaikkan dari terapinya supaya sampai bisa pulang ataupun discharge dengan gejala yang optimal. Maksudnya di sini adalah kongesinya berkurang. Jadi selama perawatan di rumah sakit kita harus agresif. Baik pada saat di emergency kita harus agresif, dikeringkan begitu.
Kemudian ini hampir sama ya, goal yang dari 2021 mereka membagi immediate, intermediate, dan pre-discharge juga hampir sama kayak yang di 2016. Nah, seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya hospitalisasi ini merupakan kunci ya. Jadi merupakan kunci untuk menginisiasi terapi ya. Jadi kita harus meningkatkan dosis obat pada saat dia dalam perawatan. Begitu. Kemudian ini adalah strategi pengobatannya. Dari strategi pengobatannya ini yang akut, ada de novo atau decompensated. De novo ini baru, decompensated itu adalah dari yang kronik, kemudian dia ada predisposisi, ada faktor pencetus yang menyebabkan dia menjadi dekompensasi. Kemudian kita harus menilai juga profil hemodinamik dan kemudian presentasi klinisnya. Nah, untuk kronik biasanya kita harus mengobati dari yang reduce, mildly reduce, sama preserve ya. Kemudian ini kita masuk ke bagian gagal jantung akut ya. Jadi pada pasien-pasien yang gagal jantung akut, dia dibagi dua ya. Jadi ada yang acutely decompensated ataupun yang de novo yang baru. Jadi yang acutely decompensated ini yang dari kronis, biasanya dia harus ada precipitating factor, faktor yang mencetuskan. Dia ada demam, ada infeksi, kemudian lagi kerja berat, obat-obat tidak diminum, ada infeksi di ginjalnya, kemudian kreatinin naik, gulanya tinggi, itu harus ada pencetusnya sampai menyebabkan ketidakstabilan dari gagal jantung kronis. Kalau de novo biasanya onsetnya cepat ya, karena baru, kemudian dia akan menyebabkan simultaneous kerusakan organnya. Jadi bisa dia dari half PEF, half REF, terjadi gangguan akan menyebabkan kongesti dari parunya, kongesti paru lama-kelamaan jadi RV dysfunction, kemudian ke systemic congestion ini karena akibat dari fungsi kanan yang menurun. Dan semuanya ini akan menyebabkan stimulasi neuroendokrin dan inflamasi sehingga akan menyebabkan progresivitas penyakit makin memburuk. Nah, ini adalah mekanisme dari acute heart failure ya. Jadi ini ada beban cairan yang berlebihan dan ada redistribusi cairan ke paru-paru yang akan menyebabkan kongesti dan hipoperfusi. Nah, ini kalau kita lihat, kalau dari gagal jantung akut, kita harus membagi dalam kelas-kelas ya, dari profil hemodinamiknya. Jadi Forrester ini membagi dalam 4 kelas, jadi ada warm dry, warm wet, cold dry, sama cold wet. Jadi kalau warm ini dia kongesti atau enggak, kalau dry ini dia ada hipoperfusi atau enggak. Begitu. Jadi pada semua tahapan ini kita bagi, kalau warm dry ini A, kalau warm wet ini B, kalau cold wet ini C, dan cold dry ini yang L. Jadi kita bagi-bagi kelas-kelasnya, dan ini tingkat mortalitas di rumah sakit paling tinggi adalah cold wet. Cold wet ini adalah terjadinya shock kardiogenik. Nah, selama shock kardiogenik ini kita harus memberikan inotropik, karena kita harus butuh perfusi dulu yang kita naikkan sampai dia tensinya stabil. Setelah tensinya sudah ada, kita baru berikan diuretik, begitu. Nah, ini adalah clinical presentation dari 2016 ya. Dari 2016 masih dibagi sampai 6 ya. Kalau di 2021 dia membagi cukup 4. Nah, ini ada acute decompensated, kemudian ada ACS heart failure. Jadi ACS ini menyebabkan gagal jantung, acute lung edema, kemudian ada hypertensive heart failure, ada isolated RV failure, dan cardiogenic shock. Di 2021 ini yang tidak ada adalah ACS menyebabkan heart failure sama hypertensive heart failure. Jadi cuma ada acute decompensated, acute lung edema, isolated RV failure, dan cardiogenic shock. Jadi yang paling banyak adalah acute decompensated. Jadi pada saat kalian kerja nanti di IGD, kalian pasti akan sering menemukan acute decompensated. Jadi kalian harus mencari precipitating factor-nya. Apa sih yang menjadi penyebab itu bisa terjadi? Nah, ini yang di 2021 yang saya sebutkan, mereka menjadi 4 kelas ya. Jadi main cause-nya adalah biasanya kalau acute decompensated dari heart failure, dia ada akumulasi cairan dan ada peningkatan intraventricular, tekanan intraventricularnya ya. Jadi kalau acute pulmonary edema, dia terjadi redistribusi cairan
di tingkat paru secara cepat. Begitu juga karena RV failure, karena dia RV-nya mengalami gangguan. Kalau shock kardiogenik bisa terjadi hipoperfusi secara sistemik. Jadi memang ini kalau kita lihat dari clinical presentation-nya, kalau yang acute decompensated heart failure bisa wet warm, bisa juga wet cold. Kalau acute pulmonary edema biasanya wet warm, kalau isolated right ventricular failure biasanya wet and cold, cardiogenic shock ini wet and cold. Tapi biasanya yang tipe C selalu cardiogenic shock. Nah, ini dari 2016, jadi pada saat dia acute heart failure atau suspected acute heart failure, pada saat fase urgent, pada fase awal-awal yang kita harus bergerak cepat, jadi biasanya kita menentukan pilihan, ini pasiennya shock kardiogenik atau enggak. Kalau misalkan dia ada tanda-tanda shock, ada hiperperfusi, akralnya dingin, berarti dia shock. Jadi kita pikirkan, ini kita butuh support sirkulasi nih. Jadi support sirkulasi bisa kalian berikan secara farmakologis, inotropik, atau kita berikan inotropik. Kemudian kita pikirkan nih butuh mechanical support nggak ya? Gitu, misalkan dia butuh LVAD, kalau enggak dia butuh juga ECMO. Begitu. Kemudian kalau misalkan tidak terjadi cardiogenic shock, kita harus tahu apakah terjadi respiratory failure nggak. Pasiennya ada gangguan pola nafas nggak, nafasnya berat, nafasnya cepat, kemudian saturasinya rendah, ada distress pernafasan. Kalau memang ada, kita harus pikirkan support buat ventilasi. Kita bisa berikan oksigen, kemudian kita bisa berikan non-invasive positive pressure ventilation, ataupun kita bisa berikan ventilasi mekanik. Kemudian kalau semua sudah kita lihat tidak ada kardiogenik dan tidak ada respiratory failure, kita bisa melakukan identifikasi etiologi dari penyebabnya. Misalkan kita lihat ada SHAM ya. SHAM yang C yang pertama adalah acute coronary syndrome, yang H adalah hypertension emergency, kemudian yang A ada aritmia, M-nya ada acute mechanical cause, yang P-nya adalah pulmonary embolism. Jadi kalau misalkan ada salah satu di antara semuanya itu, kita bisa berikan terapi yang spesifik ya. Kalau misalkan dia ternyata sesaknya karena ACS, karena ACS menyebabkan heart failure, ya kita tangani sesuai dengan algoritma dari ACS. Begitu. Kalau ada hipertensi, kita bisa berikan vasodilator atau diuretik. Begitu. Kalau ada aritmia, ya kita sesuai dengan ACLS. Begitu. Kemudian ini juga yang dilakukan pada 2021 hampir sama ya. Dia membagi fase urgent dengan fase immediate juga. Sebabnya mereka cuma ditambahin lagi I-nya ya sama T. Jadi CHAMPIT. Jadi mereka menambahkan adanya infeksi dan tamponade. Jadi tamponade ini bisa menyebabkan sesak nafas ya, ataupun nafasnya yang cepat sekali dan sesaknya sangat berat sekali. Tapi kalau biasa tamponade, kalian harus tahu ada trias back-nya ya, begitu. Kemudian ini adalah diagnostic workup dari new onset dari acute heart failure. Biasanya kita harus tahu riwayat dari penyakitnya. Pasti udah harus ada sign and symptom dari gagal jantung, terutama yang sesak berat sekali. Kemudian kita lakukan secara simultan pemeriksaan elektrokardiografi. Kemudian kita lihat saturasi oksigennya. Kalau di sana ada echo atau USG, kalian bisa lihat fungsi jantungnya. Sebenarnya kalau di rumah sakit saya ngajarin dokter umum untuk melakukan USG jantung ya, USG jantung secara umum. Jadinya dia harus tahu apakah memang ini terjadi gangguan dari fungsi kontraktivitasnya atau enggak. Jadi secara sekilas kita bisa tahu kok ini jantungnya memang F-nya rendah atau enggak. Jadi tanpa harus menghitung secara kuantitatif, secara kualitatif kita lihat gerakannya sudah bisa menunjukkan kira-kira nih fungsi jantungnya sekian. Kemudian biasanya juga dilakukan pemeriksaan lab secara cepat, kemudian dilakukan pemeriksaan foto rongsen, kemudian juga ada pemeriksaan lung ultrasound, kemudian ataupun pemeriksaan spesifik lainnya ya. Nah, biasanya setelah semua itu dikerjakan, kalian juga harus melakukan pemeriksaan peptida natriuretik ya. Biasanya ini kalau di rumah sakit, kalau kalian punya dua-duanya oke banget. Tapi kalau kalian punya satu juga cukup banget. Dan biasanya paling ada yang sering ada di rumah sakit adalah pemeriksaan BNP dengan NT-proBNP. Untuk MR pro ANP ini jarang ya.
saya biasanya ceknya BNP sama NT-proBNP. Jadi kalau nilainya kurang dari 100 pada BNP dan kurang dari 300 pada NT-proBNP, berarti gagal jantung akut bisa kita singkirkan. Begitu. Kemudian, sebentar ya. Oke, jadi ini ada pasien-pasien gagal jantung, kita bisa lihat ini dari 2016, yang tadi 2019. Kalau dari 2016 ini kita bisa lihat hampir sama ya. Jadi mereka membagi antara kongesti dan perfusinya ya. Jadi kalau untuk kongesti, mereka membagi pasien-pasien yang basah ataupun yang kering, kemudian dilihat dari perfusinya ya. Dari perfusinya kalian bisa lihat apakah dia termasuk dia yang hangat atau yang dingin ya. Jadi ada yang wet and warm, ada yang wet and cold ya. Jadi kalau untuk wet and warm, kita bisa bagi lagi apakah dia tipe vaskular ataupun tipe kardiak ya. Jadi kalau untuk tipe vaskular biasanya dia berhubungan dengan hipertensi ya. Jadi akumulasi cairannya ini karena adanya hipertensi. Jadi kan ada pressure yang tinggi di ruangan jantung. Makanya obat-obat yang diberikan adalah untuk melebarkan pembuluh darah, yaitu vasodilator. Kalau memang dia sudah ada redistribusi dan sudah ada cairan di paru-parunya, biasanya kita tetap berikan diuretik. Kemudian, tapi kalau misalkan dia tipe kardiak, yaitu kongestinya lebih banyak ataupun yang fungsi jantungnya berkurang sangat tinggi banget, maka kita bisa memberikan diuretik dan vasodilator ataupun pemberian ultrafiltrasi ya. Kemudian kalau untuk yang wet and cold ini biasanya dihubungkan dengan shock kardiogenik ya, dengan blood pressure-nya yang kurang dari 90. Kemudian biasanya kita harus menaikkan pressure-nya dulu, kemudian baru bisa kita berikan diuretik ya. Jadi kita harus naikin dulu, jadi kita harus memberikan inotropik, kemudian vasopresor. Nah, di sini ada tulisannya diuretic when perfusion corrected. Jadi perfusinya ini harus dikoreksi dulu, maksudnya pressure-nya harus dinaikkan dulu. Dan kemudian kita harus mempertimbangkan pemberian mechanical circulatory support. Jadi kalau di luar ini memang mereka sudah mempertimbangkan pemberian ECMO pada saat awal. Nah, kalau di kita mungkin agak susah ya, dan beberapa center mereka memasang IABP gitu. Nah, kalau misalkan dia pressure-nya masih oke, pressure di atas 90-an atau MAP lebih dari 60-65, maka kalian bisa memberikan vasodilator dan diuretik, kemudian tetap bisa memberikan inotropik. Kemudian ini yang diberikan pada ISC 2021, jadi ini manajemen pasien-pasien dengan ADHS ya, ikut decompensated heart failure. Kalau dia ada overload dari cairan atau kongesti, kalian harus cek adakah hipoperfusi atau enggak. Kalau misalkan dia tidak ada hipoperfusi, kalian bisa memberikan diuretik fluid. Terus kalau misalkan kongestinya sudah berkurang, kalian bisa melakukan optimalisasi adalah pemberian terapi medikamentosa. Kemudian kalau misalkan dia ada hipoperfusi, jadi kakinya dingin, maka kalian bisa memberikan diuretik dan pertimbangkan untuk inotropik ya, jadi untuk menaikkan pressure-nya juga. Kemudian kalau hipoperfusi dan kongestinya sudah berkurang ya sama kayak tadi. Kemudian kalau misalkan tidak ada perubahan baik dari segi kongestinya maupun hipoperfusi dan kongestinya, kalian bisa mempertimbangkan pemberian vasopresor ataupun kalian bisa meningkatkan dosis diuretiknya. Dosis diuretiknya itu kalian biasanya saya dikonsulkan dari IGD itu mulainya 5, padahal pasiennya udah cengap-cengap, dan biasanya langsung dari 20 gitu, 20 mg per jam bisa langsung turun drastis. Atau enggak kalau misalkan dia memang sudah mengkonsumsi furosemid atau diuretiknya sudah ketahuan dosisnya, misalkan 1 kali 40 mg, jadi kalian bisa memberikan IV-nya 2 kali dari dosis yang biasa diminumnya. Jadi misalkan kalau dari 40, kalian bisa memberikan 80. Ataupun kalian kalau tidak tahu, kalian bisa langsung memberikan 2 ampul. Ya sama aja kayak 40 mg ya, karena 1 ampulnya kan 20 mg.
begitu. Nah, ini kalau di ISC 2021 ada RRT ya, jadi renal replacement therapy, mereka sudah menggunakannya atau mechanical circulatory support. Ini untuk pulmonary edema, memang melihat dari tingkat oksigennya atau saturasi oksigennya, kemudian apakah mereka butuh support dari ventilasinya, kemudian dilihat dari pressure-nya ya, kalau systolic blood pressure-nya lebih dari 110, kalian bisa berikan langsung loop diuretik ataupun dikombinasi dengan vasodilator. Tapi kalau pressure-nya rendah dan ada tanda-tanda hipoperfusi, kalian pertimbangkan untuk menaikkan pressure-nya dulu ya, entah itu inotrop atau vasopressor, baru memberikan loop diuretik, begitu. Nanti kalau kongestinya sudah hilang, kalian bisa pertimbangkan RRT atau renal replacement therapy, ataupun bisa memberikan optimalisasi pengobatan ya. Nah, ini kalau dari gagal jantung kanan ya. Jadi gagal jantung kanan ini biasanya diikuti oleh ACS ya, atau sindroma koroner akut ya. Jadi kalau memang dia RV failure-nya ada RV infarct-nya karena ACS atau sumbatan, ya kita harus melakukan reperfusi ya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada sebab karena ACS-nya ataupun dari PE-nya, kita pada dasarnya fungsi kanan ini secara fisiologi adalah fungsinya menampung cairan. Jadi baik dia karena ACS ataupun RV infarct, dia sebenarnya pengobatan pertama adalah diberikan cairan. Karena kalau kalian tahu dari Franz Starling, rumus Franz Starling itu, jadi semakin banyak yang dia diterima, semakin banyak tekanan yang akan dia keluarkan atau kontraksinya makin kuat. Begitu. Jadi kita harus memberikan fluid statusnya yang optimal ya, bisa sampai 2 liter menampung dari ventrikel kanan. Kemudian kita lihat nih kongestinya, kalau memang ada kongesti ya kita berikan loop diuretik. Kemudian kita lihat juga dari hipoperfusinya ya, ataupun hipotensi. Intinya kalau ada hipoperfusi ataupun hipotensi, kita harus memberikan vasopressor atau inotropik ya, jadi untuk meningkatkan pressure-nya dulu. Kemudian ini untuk cardiogenic shock juga hampir sama. Intinya kita harus melakukan primary PCI atau emergency PCI. Kemudian kalau misalkan pressure-nya rendah, oksigennya turun, kita berikan oksigen. Kalau pressure-nya rendah, kita berikan inotrop atau vasopressor. Kemudian kalau misalkan dia ada shock kardiogenik, walaupun di shock trial menyebutkan bahwa penggunaan dari IABP itu tidak bermakna, tapi kita tetap pakai untuk IABP untuk beberapa case, terutama dengan ACS multivessel, kemudian dengan shock kardiogenik, biasa kita tetap pakai IABP. Jadi untuk meningkatkan hipoperfusinya ya. Jadi kalau kita udah yakin pressure-nya udah oke, kemudian perfusinya sudah bagus, kongestinya sudah hilang, kita bisa winning dari inotropiknya. Kemudian ini sudah dijelaskan di atas, yang campit bedanya ada infection dan tamponade. Nah, ini adalah farmakologi pilihan dari acute heart failure ya. Jadi kalau untuk kongesti kita harus mengurangi volume cairannya ya dengan pemberian IV diuretik ya. Karena untuk menurunkan volume overload ya. Jadi biasanya kita berikan diuretik. Kemudian untuk mengurangi preload ataupun afterload, biasanya kita menggunakan vasodilator. Jadi bisa kita gunakan nitroglycerin, nitroglycerin, dan nisiritit. Kemudian untuk meningkatkan kontraktilitas, biasa kita menggunakan inotropik ya. Bisa ada glutamin, levosimendan, dan milrinone. Dan ini adalah dosis-dosis dari diuretiknya. Yang paling sering kita gunakan adalah diuretik. Bisa kita gunakan furosemide IV dari 20-40 mg. Dan dosis maksimalnya adalah kalau yang untuk oral ada 240. Ini bisa kita berikan ataupun bisa kita kombinasi dengan HCT ya, thiazid ya. Jadi kemudian yang paling sering kita gunakan kalau dari 4 pilar ada diuretik, kemudian ada MRA. Jadi kita bisa MRA ini yang ada paling di kita spironolakton ya. Jadi kalian bisa memberikan spironolakton sampai dosisnya optimal 50 ataupun 100. Ini dari studi dari
alarm heart failure ya. Jadi mereka membandingkan hanya pemberian IV diuretik kemudian ditambah IV diuretik ditambah vasodilator ya. Jadi pada tingkat mortalitasnya selama perawatan ternyata penggunaan kombinasi antara vasodilator dan diuretik ini dia akan mengurangi mortalitasnya ya, hampir bisa setengahnya dari mortalitas yang didapat dari IV diuretik saja. Kemudian ini adalah vasodilator yang paling sering digunakan pada kondisi dari gagal jantung akut. Biasanya bisa diberikan nitroglycerin, kita bisa mulai dari 10 sampai 20 dengan optimalnya dosis sampai 200 sampai kita lihat ada tanda-tanda side effect-nya ya. Hipotensi, kalau tensi kurang dari 90 jangan dikasih nitroglycerin, nanti makin presernya makin drop. Kemudian biasanya ada keluhan pusing. Nah, kalau kalian punya isosorbit dinitrat di rumah sakit kalian bisa berikan 1 mg per jamnya. Ini dosis tadi nootropik atau vasopresor, bisa kalian gunakan dopamine, kalau ada PDE 5 inhibitor atau inodilator kalian bisa gunakan Milinon. Milinon ini adalah inodilator, jadi nootropik dan bisa sebagai vasodilator. Jadi ini adalah dosis-dosisnya. Kalau dopamin tidak perlu dibolus, tapi untuk Milinon dan lainnya perlu dibolus. Kemudian dosisnya 2-20 untuk dopaminnya 3-5, tapi bisa juga untuk vasopresornya yang lebih dari 5. Dopamin tidak digunakan lagi ya di guideline yang 2016. Kalau di guideline sebelumnya masih dipakai sebagai untuk diuretik juga, membantu diuretik dari dosis yang 3-5 ini untuk renal dose ya. Tapi ternyata pemberian ini tidak terbukti secara klinis ya. Jadi dia angka mortalitasnya juga sama aja. Jadi tidak digunakan lagi. Kemudian ini yang dari guideline 2021 hampir sama. Ini adalah mechanical circulatory support ya. Bisa kalian gunakan ECMO, bisa juga kalian gunakan LVAD ya, temporary ventricular assist device. LVAD itu LV assist device ya. Jadi memang ini ada jantung buatan. Dan biasanya ini adalah terapi bailout. Bailout itu adalah menjelang transplantasi ya. Jadi terapi yang digunakan menjelang transplantasi jantung. Dan kita lanjut ke chronic heart failure ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak ya, Dok? Sebelum lanjut, Dok. Siap. Apa ada yang lain? Apa Ya. mau ditanyakan, Dok? Atau para peserta mau nanya sebelum lanjut? Soalnya masih ada 2 lagi nih, chronic heart failure 1 dan satu lagi adalah advanced heart failure. Boleh Dok, mungkin kita ada yang mau Lanjut nanya dulu gitu kali ya. ya. Oke. Biar tarik napas dulu. Mantap sekali soalnya. Ya, oke, saya bisa lanjutkan ya. Jadi kita masuk ke chronic heart failure atau gagal jantung kronik ya. Jadi kalau pembagian dari JACC ini mereka membagi antara stage ataupun AH ataupun dari Amerika mereka membagi stage A, stage B, stage C, dan stage D. Stage A ini hanya ada faktor risiko ya, jadi tidak ada kelainan struktural maupun tidak ada gejalanya. Kalau stage B ini sudah terjadi kerusakan di tingkat struktural tapi belum ada gejala dan tanda. Dan stage C ini sudah ada gejala dan tanda, dan stage D ini yang sudah refraktor ya. Jadi biasanya risiko-risikonya atau faktor risikonya ada hipertensi, CAD, diabetes, obesitas, sindrom metabolik, ataupun toksik yang terhadap si jantungnya. Nah, ini lama-lama dia akan masuk ke stage B dengan terjadi kerusakan struktural, baik dia ada infark miokard, kemudian ada remodeling. Remodeling ini bisa terjadi hipertrofi ya, kemudian terjadinya EF yang rendah, kemudian ada gangguan dari katup, kemudian masuk ke stage C. Stage C ini sudah mulai ada tanda-tanda sign and symptom ya, jadi sudah makin berat. Dan yang paling parah adalah stage D. Symptomnya sudah terlihat jelas sekali walaupun aktivitasnya sedikit. Ini refraktor ya. Ini adalah masih sama pembagian dari ECC ataupun AH, hampir sama kayak yang tadi. Kemudian ini membagi tipe-tipenya, ini masih yang 2016 yang mereka membagi menjadi mid-range, bukan mildly reduced. Jadi yang tadi seperti saya bilang, fungsinya 40, 41-49, lebih dari 50 itu masuk ke preserve.
Nah, ini comprehensive strateginya ya. Jadi memang kita baik dia reduce, mildly reduce ataupun dari HPF, kita memang selalu pada tahap awal kita harus memberikan obat-obatan yang dimodifikasi. Kemudian selain obat ya pasti gaya hidup juga harus dirubah. Misalkan di obesitas, hipertensi, merokok itu harus diubah. Kemudian kita harus melakukan intervensi atau penambahan alat-alat device, misalkan bisa pasang CRT, CRT-B, pacing, kemudian yang paling akhir adalah transplantasi. Di Indonesia belum ada transplantasi ya, jadi baru mau tahap ke transplantasi. Untuk LVAD, sudah ada yang pasang, tapi mungkin karena pricey ya, jadi agak-agak cukup mahal ya, satu LVAD mungkin bisa 1 M lebih. Kemudian ini yang tadi sudah saya sebutkan di awal, jadi memang dia ada 4 pilar ya. 4 pilar di sini maksudnya adalah ACE ataupun ARNI, kemudian ada beta blocker, ada mineralocorticoid receptor antagonis, ada SGLT2 inhibitor. Yang paling ditekankan adalah dapagliflozin, dan untuk empagliflozin ini untuk HFpEF. Studi yang baru keluar kemarin ini adalah yang empagliflozin, yaitu Emperor Preserve. Jadi khusus pada subset heart failure preserve ejection fraction. Dan memang kalau 4 pilar ini hanya 4 ya. Yang untuk club diuretik ini kalau terjadinya adanya retensi cairan ataupun kongesti. Nah, kalau misalkan dia ternyata EF-nya rendah dengan kompleks QRS yang masih oke, masih kecil-kecil, jadi bisa kita berikan ICD ya, baik dia karena non-iskemik maupun iskemik ICD. Kemudian tapi kalau untuk EF-nya lebih dari 35, device terapi itu tidak disarankan ya. Tapi kalau dia sinus rhythm dengan EF kurang dari sama dengan 35 dengan QRS yang lebar-lebar, kita sarankan untuk pemberian CRT, D ini defibrillator, P ini pacing, CRT ini adalah cardiac resynchronization therapy. Jadi pasien-pasien dengan QRS yang lebar ataupun fungsi ventrikelnya atau dilatasi ventrikelnya yang gede sekali, dia akan prone terhadap gangguan sinkronisasi dari ventrikel. Dia akan prone untuk VT. Makanya bisa diberikan CRT. Nah, ini dari manajemen heart failure reduced ejection fraction. Seperti yang dibilang tadi, dari 2021, 4 pilarnya ini adalah ACE, ARNI. ARNI ini obatnya yang sacubitril ya. Sacubitril, kemudian beta blocker yang disarankan ada ada yang carvedilol, ada bisoprolol, ada metoprolol. Kemudian MRA ini ada yang spironolactone, plerenon, si SGLT2 inhibitor, ini ada dapagliflozin sama empagliflozin. Di keempatnya ini dia akan mengurangi hospitalisasi maupun mortalitas. Kemudian kalau misalkan dia ada volume overload, bisa kita tambah dengan diuretik. Tapi kalau masih CHF aja, kita harus optimalkan 4 pilar ini. Jadi diuretik ini add-on ya. Jadi kalau misalkan dia ada volume overload atau konveksikasi diuretik. Kalau nggak ada ya bisa dihilangkan. Kemudian kalau misalkan dia ada QRS yang lebar, kita pertimbangkan untuk device, kita pasang CRT-P atau CRT-D. Kalau ada ischemic etiology tapi si QRS yang lebar, kita bisa pertimbangkan ICD. Kalau ada ada atrial fibrillation, kalian bisa pertimbangkan antikoagulan ya, harus tambah antikoagulan. Nah, yang untuk digoxin ini digoxin adalah obat terakhir. Kalau misalkan si beta blocker tidak bisa digunakan, kalian bisa memilih digoxin. Kemudian untuk advanced heart failure, yang utamanya adalah pertimbangkan transplantasi. Jadi pasien-pasien advanced heart failure ini akan sering hospitalisasi berulang. Saking seringnya, jadi F-nya kurang dari 30%, dia akan sering bolak-balik. Kemudian kita bisa pertimbangkan mechanical circulatory support ataupun pemberian bridge to treatment, bridge to nanti dijelaskan. Ini ada pada tahap-tahap sebelum dilakukannya transplantasi. Seperti saya bilang, dari ini ada 4 pilar, jadi ada ACE ARB, beta blocker, MRA, kemudian SGLT2 inhibitor. Si neprilysin inhibitor ini adalah ARNI ya.
ACE atau ARNI. Jadi neprilysin dia studinya paradigm heart failure. Kemudian SGLT2 yang paling terkenal adalah Emperor Ribes sama Emperor Preserve sama DAPA heart failure. Ini meritnya untuk metoprolol, CBC ini bisoprolol, Copernicus ini carvedilol vs metoprolol, yang konsensus ini bisa yang pandesartan, gitu ya, golongan RB. Kalau real sini untuk spironolactone. Nah, ini adalah tingkat target tingkat neurohormonal dalam mengobati gagal jantung. Jadi dia ARNI ini akan mengganggu oleh si pathway dari neprilysin, di mana neprilysin ini kalau kita stop bisa menyebabkan vasodilatasi ya. Jadi pressure-nya bisa turun, simpatetik tone-nya juga akan bagus, jadi diuresis yang optimal, vasopressin turun, aldosteron turun. Jadi kalau kita stop ini efeknya bagus banget. Kemudian ARNI ini karena dia ada cincin dari ARB-nya, jadi dia akan menghambat si AT1 reseptornya ini. Jadi dia akan berperan seperti RAS inhibitor. Jadi dua jalur ini bisa diblok. Kalau dulu kan kita hanya memblok RAS ini ya, tapi kita lupa nih ternyata di sini ada pathway lain yaitu neprilysin. Kenapa sih kok tetap kita kasih ini, fillernya tetap jalan, ternyata memang ada jalur lain. Nah, sekarang si obat ini berguna untuk menghambat si pathway dari neprilysin ini. Nah, ini SGLT2 inhibitor, memang saya sering bilang bahwa ini adalah obat dewa, karena mereka bisa semuanya, obatnya bisa diklaim, bisa mengobati semua. Mungkin yang belum tinggal anti-aging ya. Kalau di artikel yang dikeluarkan ISC dari kotak, mereka menyebutin semuanya, kecuali satu yang belum nih aging. Jadi dia akan memperbaiki di tingkat vaskular ataupun di tingkat hemodinamik. Jadi dia akan menurunkan tekanan darah, menurunkan kekakuan dari pembuluh arterinya, kemudian akan memperbaiki fungsi endotel. Wah, ini bagus banget deh. Kemudian dari tingkat ginjalnya, nah si SGLT2 inhibitor ini dia bisa digunakan pada tadi ya. Jadi mentok-mentok sampai 30 ya. Maksudnya IGFR-nya 30. Pernah di studinya nyebutin sampai 25. Saya cuma berani sampai 30. Kemudian dia akan mengurangi renin-angiotensin, dia akan mengurangi tekanan intraglomeruler, meningkatkan natriuresis, diuresis, dan urtikosteria. Kemudian kalau untuk kardiaknya, dia akan memperbaiki dari remodeling atau reserve remodeling, kan namanya reserve cardiac remodeling. Dia akan memperbaiki energetik dari miokardial. Kemudian dia ternyata bisa menyebabkan akumulasi dari fat ya. Jadi memang disebutkan salah satunya bisa menurunkan berat badan. Kemudian tingkat metaboliknya, nah ini weight loss, kemudian total body. Pokoknya ini obat bagus banget deh. Jadi kalau zaman dulu ini dipakai buat pasien-pasien diabetes. Tapi ternyata si obat ini punya efek lain nih. Si mirip kayak golongan statin ya, dia pleiotropik, jadi efeknya banyak banget. Nah ini hampir sama seperti itu. Jadi direkomendasikan untuk heart failure prevention in diabetes, manajemen heart failure dengan diabetes. Kalau dulu tuh selalu diabetes ya. Tapi sekarang pun tanpa diabetes bisa. Ini yang tadi saya bilang sakubitril dan valsartan, dia menghambat dari neprilysin pathway dan ARB. Dia dosisnya 24, tapi di Indonesia adanya namanya Perio ya, Perio 100 mg, 50 mg sama dosis maksimalnya 200. Kemudian ACE inhibitor nih, captopril masih dipakai ya. Jadi jangan salah kalau orang-orang di fase ke-1 masih gunain captopril, dibilang obat yang tidak update, tapi mereka masih gunain nih. Di Amerika maupun di Eropa mereka tetap menggunakan. Captoprilnya bisa diinisiasi dari dosis terendah. Ingat ya, kalau gagal jantung itu selalu obatnya adalah start low, go slow. Jadi pelan-pelan nanti kita evaluasi selama 2 minggu. Jadi nanti kita obat yang paling sering digunakan adalah captopril, enalapril, lisinopril, amipril. Mungkin enalapril ini jarang ya di fase ke-1. Yang sering captopril, maramipril, dan lisinopril. Jadi saya biasa gunakan 3 ini. Untuk ARB, kalau misalkan dia ACE-nya ada efek samping, baru saya gunakan ARB. Kayak misalkan misalnya batuk.
Kemudian saya bisa gunakan kandesartan, losartan, dan valsartan ya. Ini dosis-dosisnya dan ini adalah dosis optimalnya ya. Untuk kandesartan sampai 32 mg, losartan bisa sampai 150 karena dosisnya biasanya 50 mg dosis yang ada. Kemudian valsartan 80 ya. Jadi kalian bisa gunakan dosis yang rendah dulu 40 mg sampai dosis maksimalnya 320 per harinya ataupun 160 dibagi 2 tablet. 160 dalam 2 kali pemberian. Kemudian spironolakton sampai 50, tapi di guideline sebelumnya bilang sampai 100. Kemudian ini ada SGLT2 inhibitor yaitu DAPA dan EMPA masing-masing 10, target dosnya juga 10. Nah, hidralasi ini jarang diberikan karena memang jarang ada dan cuma ada di satu rumah sakit doang kalau nggak salah. Kemudian ini fixed dose combination antara ISDN dan hidralasi itu kalau di luar ada. Kalau di kita belum ada. Ivabradin ini diberikan jika heart rate lebih dari 70 dan harus sinus rhythm. Ya, kalau misalkan heart rate-nya kurang dari itu nggak usah. Kalau misalkan dia ada AF, nggak usah. Jadi dosis maksimalnya, maksimum dosisnya adalah 7,5 ya, 2 kali pemberian. Kemudian ini yang di-propose, sebenarnya udah di-propose. Ini kan dulu keluarnya waktu awal-awal 2021. Mid 2021 lah. Kan guideline-nya ini baru keluar kemarin. Agustus ini 28-27 baru keluar 27. Jadi IPES itu cukup hebat juga buat tahu ya. Tahu bisa guideline-nya mau keluar tanggal sebelumnya. Nah ini juga masih digunakan memang ini untuk profiling dari pasien-pasien gagal jantung. Jadi yang 4 pilar ya, SGLT2 inhibitor, beta blocker, ARNI, MRA, diuretik kalau perlu. Jadi ini adalah target-targetnya. Jadi memang masih cukup oke, semuanya bisa diberikan. Nah, ini yang ada di guideline. Jadi memang pada pasien-pasien dengan mildly reduced ejection fraction dan preserved ejection fraction ini adalah dua entitas yang cukup sulit ya kalau untuk terapinya ya. Jadi memang untuk pemberian ACE, ARB, ARNI, ataupun beta blocker, MRA itu masih kelas 2B ya. Jadi memang bukan kelas 1 ya. Jadi 2B itu boleh dikasih, boleh juga enggak. Karena nggak ngefek-ngefek banget terhadap pengobatan. Biasanya pasien-pasien preserve itu selalu datang ke poli dengan keluhan sesak padahal obatnya udah optimal. Nah ini untuk empagliflozin ya, yang ada adalah namanya Jardiance. Jadi memang sudah keluar ini, kemarin sudah keluar Emperor Preserve. Jadi dia untuk salah satu-satunya obat yang studinya cukup banyak, maksudnya sampelnya cukup besar, dan baru keluar dan cuma satu obat ini doang yang terbukti ternyata bisa memperbaiki preserved ejection fraction. Jadi dosisnya tadi empagliflozin, dosis optimal atau target dosisnya 10, dosis awal juga 10, jadi tetap akan diberikan 10 mg. Dan kita lanjut ke advanced heart failure ya. Ini advanced heart failure ini adalah yang terakhir ya, terminal dari sakit-sakit jantung yang udah kronik, biasanya dari akut, kalau akut udah oke, nanti lama jadi kronik pulang pergi, jadi nanti jadi advance. Nah sebenarnya nih advance itu apa aja ya? Jadi dari HFA atau Heart Failure Association maupun ACC ataupun AHA dan HFSA atau Heart Failure Society of America memberikan definisinya ya. Tapi yang paling gampang adalah kalau kalian ketemuin pasien dengan frequent flyer, jadi sering bolak-balik ke rumah sakit, kemudian dengan ada bukti objektifnya dengan AF yang rendah, saya bilang kurang dari 30, kemudian kalau kalian lihat dengan kemampuan exercise-nya jelek, kemudian biasanya kalau seringnya kita melakukan 6-minute walk test ya, jadi kita lihat distance-nya kurang dari 300, nah kita tuh udah bisa mikir nih, ini jangan-jangan udah advanced heart failure nih. Jadi kalau udah advanced heart failure begini, kita pertimbangannya cuma satu, bridge to transplantation. Jadi harus ditransplantasi jantung. Nah ini yang kriteria dari ISC, dari advanced heart failure, jadi ada gejala yang persisten dan berat. Jadi gejalanya harus NIHA kelas 3 atau kelas 4 dengan adanya
disfungsi jantung yang berat dengan F kurang dari 30%, adanya isolated RV failure, cuman RV-nya doang yang jelek dengan TAPS yang rendah, kemudian ada apa itu namanya gangguan dari katup yang berat yang nggak bisa dioperasi, ataupun ada gangguan kongenital dengan NT-proBNP dan BNP yang selalu tinggi dengan adanya gangguan disfungsi diastolik yang cukup tinggi, ataupun dengan adanya dosis yang terlalu tinggi untuk diuretiknya nih. Jadi, ataupun dari 6-minute walk test-nya yang kurang dari 300. Saya sih biasanya paling gampang 6-minute walk test. Jadi kalian juga bisa sih sebenarnya melakukan 6-minute walk test. Jadi kalau kalian punya selasar di rumah sakit ataupun di vaskes luas atau cukup panjang, kalian bisa suruh jalan pasiennya tuh. Jadi biasanya kalau di kita hitung tuh, jadi 1 meter berapa, 2 meter berapa, jadi kita tandain pakai spidol, jadi pasiennya harus melangkah di spidol atau cat yang kita tandain yang menandakan bahwa dia tuh 1 meter, 2 meter, 3 meter. Jadi pasiennya akan disuruh jalan mondar-mandir selama 6 menit. Jadi nanti kalian akan hitung nih selama 6 menit jarak optimalnya mereka berapa. Itu gampang nih sebenarnya. Kalau misalkan kurang dari 300 itu agak nggak bagus ya. Seharusnya kalau yang fungsi optimalnya itu lebih dari 300. Kalau dia cuma bisa kurang dari 300 berarti dia udah jelek. Kemudian ini ada pembagian dari Intermex. Intermex adalah Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support. Jadi mereka akan membagi menjadi 8. Jadi yang Progril 1 adalah critically cardiogenic shock, kemudian ini yang kedua adalah progressive decline. Ini yang dibagi dalam ISC 2021. Sebenarnya pada awal 2021 mereka sudah memasukkan Intermex, tapi di 2021 yang Agustus mereka sudah menjelaskan pembagian Intermex ini. Yang tadi seperti saya bilang ada yang frequent flyer. Jadi dia akan patient can be stabilized close to normal volume status but experiences daily symptom, congestion at rest and during activities of daily living. Jadi dia akan selalu bolak-balik. Jadi satuannya antara 4 dan 5. Jadi ada yang housebound, kemudian ada yang exertion limited. Nah ini Intermex 1, 2, 3, mereka membagi lebih dari 4. Jadi manajemen untuk advance biasanya mereka membagi menjadi Intermex. Ini yang di baru 2021. Ini ada mechanically circulatory support. Jadi mereka membagi antara bridge to definitive, bridge to treatment, bridge to transplantation. Jadi mereka akan membagi-bagi berdasarkan klase, tapi intinya adalah kalau pasien-pasien dengan advanced heart failure, kalian terapi terakhir adalah transplantasi. Sebelum transplantasi harus ada bridge-nya dulu, pemberian dengan LVAD atau VAD atau ventricular assist device. Jadi biasanya pakai itu dulu. Nah ini seperti yang tadi dijelasin awal, memang ada sweet spot, jadi dia akan selalu bolak-balik nih. Jadi dia ada fase rendah, sampai pada tahapan dia jatuh. Ini di guideline 2021 dan 2016 juga ada, baru keluar nih 2021 nih, I need help. Jadi kalau kalian menemukan akronim I need help, jadi pasien-pasien dengan inotropik, kemudian NIHA kelasnya atau natriuretic peptide-nya cukup tinggi, NIHA-nya kelas 3, kelas 4, kemudian ada disfungsi end organ seperti ginjalnya kenal, livernya jelek, kemudian ejection fraction-nya udah jelek, kurang dari 20, walaupun advance dibilangnya kurang dari 30, kemudian pernah riwayat berulang di DFib karena pasien-pasien advance atau pasien dengan ELD itu prone untuk aritmia ya. Kemudian dia ada frequent flyer, lebih dari sekali hospitalisasi, kemudian ada edema, kemudian ada pressure yang rendah, biasanya ataupun medikasi yang prognostiknya harus diaktifkan sudah sampai optimal, tapi tetap ada klinis, kalian harus pertimbangkan untuk rujuk ke heart failure specialized. Jadi memang ada center-center yang khusus menangani heart failure. Nah ini rule of 3 untuk merujuk ya sebenarnya. Jadi kalau tadi kan ada I need help, tapi ini sebenarnya juga ada yang paling gampang ya. Jadi kalau misalkan ada hospitalisasi berulang, adanya intoleransi dari hemodinamik, terutama obat-obatannya udah diberikan dan adanya pemberian diuretik yang
cukup tinggi, jadi kalian sudah harus pertimbangkan untuk merujuk. Ini adalah untuk device terapinya. Jadi untuk advanced intervention and device terapinya bisa kalian pertimbangkan untuk penggunaan ICD kalau misalkan dia QRS-nya kurang lebar dengan ada iskemi pemberian ICD. Kemudian untuk resynchronization terapi untuk pemberian yang dia memang udah gede ya, dilatasi, kalian bisa pertimbangkan untuk pasien-pasien dengan QRS yang lebar lebih dari 150. Kemudian baik itu CRPD maupun CRPD bisa kalian, kalau misalkan ternyata ada MR yang severe ya kalian obati dulu tuh MR-nya tuh dengan biasanya kalau advance tuh sangat jelek ya kalau untuk dilakukan operasi. Jadi pertimbangkan untuk percutaneous ya menggunakan mitraclip. Kemudian ini ada yang lain-lain baru reflex abrasion therapy. Yang paling bisa digunakan adalah LVAD nih, left ventricular assist. Ini ada total artificial masih belum. Yang terakhir adalah heart transplantation. Ini CRT ya, cardiac resynchronization therapy. Jadi untuk pasien-pasien yang QRS lebar atau complete LBBB, memang kalau LBBB ini terjadi disinkroni ya, disinkroni baik inter maupun intraventricular. Kemudian karena dia telah terjadi remodeling, jadi bisa di reverse. CRT ini bisa mereverse, namanya juga resynchronization pada pasien jantung dengan LBBB ataupun yang lebar, biasanya terjadi sinkronisasinya nggak bagus gitu. Kemudian makanya mereka nyebutnya disinkroni. Kemudian yang paling bagus adalah pemberiannya adalah bisa dipertimbangkan untuk ICD untuk mencegah kematian jantung mendadak. Nah ini untuk mitral clip-nya cuman gampang ini. Jadi secara percutaneous masuk ke dinding sebelahnya, kita lewat vena femoralis, bolongkan lubangnya, kita klip deh di sini. Ini LVAD, tuh alatnya. Jadi ini pompanya nih. Jadi pakai baterai nih. Baterainya ini, baterainya ada 2. Jadi gawat nih kalau baterainya habis, jadi harus diganti. Dan kalau misalkan listriknya nggak bagus ataupun sering mati lampu, wah ngisi baterainya agak susah ya. Jadi ini merupakan suatu bridge to recovery, bridge to decision, bridge to transplantation. Nah ini, bridge to decision, bridge to candidacy, bridge to transplantation, recovery, destination therapy ya, si transplantasi. Tapi ini mungkin kita belum sampai ke bridge di sini ya. Walaupun sudah ada yang dipasang LVAD, tapi itu pasangnya dari luar negeri. Orang kita yang pasang di luar negeri. Kalau untuk kita pasang sendiri belum ada. Di HeartKit pun belum ada. Nah ini adalah eligibility untuk pasien-pasien yang diberikan LVAD. Jadi memang pasien dengan AF kurang dari 25, untuk yang advance kan kurang dari 30 ya. Ini kurang dari 25, kemudian peak VO2-nya kurang dari 12. Dia ada frequent flyer lebih dari 3 kali dalam 1 tahun terakhir. Kemudian memang sangat tergantung dengan inotropik ataupun mechanical circulatory support. Jadi memang dia harus pemberian inotropik terus-terusan sampai supaya pressure-nya naik begitu. Jadi adanya disfungsi organ target juga yang progresif, fungsi ginjal yang makin jelek dan fungsi hepar juga jelek, ada cardiac asphyxia lebih dari 10% penurunan. Nah, jadi ini adalah merupakan eligibilitas atau indikasi untuk dilakukan pemasangan LVAD. Kemudian kita butuh terapi yang multidisiplin dari tim jantung ya. Jadi ada heart failure cardiologist, ada nurse-nya, ada farmasinya. Kemudian memang kalau di luar negeri itu ada specialty yang untuk heart failure ya. Jadi untuk si dokter jantung yang khusus menangani gagal jantung. Memang ada, nurse-nya juga ada, yang dedicated nurse sama dedicated farmasis juga ada. Kemudian bisa konsultasi dengan ahli IP, interventionist, imaging, kemudian bisa juga ada surgeon-nya, bedah torak, ada endocrinologist, tapi tergantung dari kondisi jantungnya ya, ataupun kondisi penyakit lainnya.
Kemudian kita bisa konsul ke rehab jantung, nutritionist, psychologist, primary care juga bisa nih, social worker itu penting. Oke, dari saya ini dulu. Kita lanjut ke diskusi. Silakan dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Sidi. Wah, ini luar biasa banget. Dari A sampai Z, dari guideline 2016, kemudian masuk 2021, dikupas habis. Selesai acara ini udah bisa manage pasien heart failure 3 Iya, step dok ya. Luar biasa sekali. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang mau menanyakan? Yang mau nanya, boleh langsung? Mau langsung? Boleh, silakan. Ataupun mau tulis di chat juga boleh. Siapakah ada yang mau tanya? Ya udah, saya aja yang nanya kalau gitu dok. Boleh, silakan dok. Gak ada yang nanya soalnya. Dok, bagaimana dalam pemberian ARNI dok? Jadi ARNI ini boleh nggak langsung di awal atau memang dia nunggu dulu deh untuk belakangan dulu gitu untuk chronic heart failure dok? Kalau untuk heart failure saya biasanya langsung. Jadi saya simultan kalau memang dia kongestinya oke, kalau dokter bisa menangani kongesti dan dokter yakin ini nggak ada yang hipoperfusi ataupun ada kongesti yang berat, saya langsung kasih dok. Jadi langsung masuk ke empat-empatnya dok. Jadi secara simultan, walaupun kita mulai dosisnya agak rendah dulu ya dok ya. Jadi kan memang untuk yang ada di Indo itu artinya kan Uperio ya dok ya. Mohon maaf saya mereknya aja langsung karena sakubitril untuk sakubitril dan valsartan ini dosisnya kan beda-beda ya. Yang kalau di luar tuh ada 24, 69. Kalau di kita cuma ada 50, 100, 200. Jadi biasanya saya mulai dulu dari dosis 50, saya bagi dua. Walaupun bioavailability-nya ataupun farmakokinetik dan dinamik, kalau misalkan kita membelah obat itu tidak direkomendasikan ya dok ya, jadi off label. Jadi memang semua farmasi akan bilang kalau obat kalau dibelah itu tidak efektif ya dok ya. Yang jelas kalau misalkan apalagi dia ada salut enterik gitu ya. Jadi pasti akan mengurangi farmakokinetik. Tapi ya kita adanya seperti itu ya, saya akan belah dulu jadi 25. Biasanya saya pakai 1 kali 25, kalau misalkan oke bisa saya naikin 2 kali 25, tiap 2 minggu naik 2 kali 50, sampai kita periksa juga tensinya, kemudian kita periksa ginjalnya, sama kita periksa kreatinin dan kaliumnya dok. Jadi kita harus tahu parameter itu. Juga dengan beta blocker dan lainnya. Baik, terima kasih banyak dokter. Nih, udah ada yang nanya nih dok. Oke. Baik dok, izin bertanya, bagaimana tata laksana yang diberikan pada pasien aritmia dan heart failure di FKTP? Mungkin konteksnya layanan primer. Oke, baik. Jadi di FKTP itu di vaskes tingkat pertama ya. Jadi kalau untuk aritmia ya, aritmianya apa dulu ya dok ya? Jadi kalau misalkan dia aritmianya cuma PVC aja, ataupun biasanya sering kali PVC atau enggak PAC yang frequent ya. Jadi biasanya saya akan tetap berikan beta blocker. Jadi tahap awal adalah pemberian beta blocker. Jadi saya akan kasih kalau di FKTP kan beta blockernya cuma 1 ya dok ya. Iya. Isoprolol doang ya dok ya. Malah adanya kan propranolol dok di FKTP. Mungkin kalau propranolol mohon maaf dok saya nggak bisa. Kalau saya dulu tetap kasih propranolol dok. Karena dulu waktu saya masih PTT, karena kita cuma adanya propranolol, ya saya kasih propranolol, ya apa boleh buat. Tapi kalau yang di guideline, kalian bisa berikan carvedilol, kemudian kalian bisa berikan metoprolol ataupun bisoprolol. Jadi bisoprololnya dosisnya bisa kalian mulai dengan dosis rendah, selalu dosis rendah ya, baik tiga-tiganya itu. Carvedilol pun bisa kalian berikan 3,125. Kalau bisoprololnya bisa kalian berikan 2,5 juga oke. Kalau misalkan dia ada kongesti, mulai dari dosis terendah 1,25. Kemudian kalau untuk metoprololnya bisa kalian berikan 25 atau 12,5. Tapi itu agak sulit kalau untuk 12,5 karena baginya metoprolol adanya 50. Jadi paling baginya 2 aja, 25 juga oke. Kemudian ini ada 2 itu oke. Izin bertanya lagi dok, berapa cutoff IGF-nya ditetapkan di guideline dan pemberian SGLT2 inhibitor ya. Jadi kalau di guideline mereka cut-off-nya itu bisa sampai 30 dok. Tapi tergantung ya. Jadi memang tergantung dari studinya, tapi secara garis besar 30 masih oke. Karena memang dia bisa memperbaiki si ginjalnya juga ternyata dok.
Jadi pada tahap dia CKD diberikan dengan si SGLT2 inhibitor, ini ternyata dia memperbaiki si kreatinin atau IGFR-nya, Dok. Jadi pada data CKD ini mereka memperbaiki dari fungsi ginjalnya. Dan dari studi-studi malah dari subsetnya mereka sampai 25, saya juga agak serem juga ya. Tapi kalau yang di awal-awal terbit SGLT2 inhibitor ini yang dikeluarkan dari Amerika Diabetes tuh mereka menyarankan pemberiannya kurang dari 50, Dok. Jadi kalau kurang dari 50 mereka nggak berani. Itu waktu awal, Dok, waktu pemberian SGLT2 ataupun studi SGLT2 yang belum gencar seperti sekarang ini. Begitu, Dok. Siap, Dok. Terima kasih banyak, dokter. Tapi Jadi, saya 30 rasa ya. untuk FKTP SGLT itu terlalu berat ya, Dok ya. Maksud saya ini obatnya SGLT itu agak Nggak ada, Dok. ada nggak ya? Kayaknya ada ya, Dok. Pricey soalnya, Dok, agak pricey. Nggak ada, Dok. Nggak ada, Dok. Ya. Oke, lanjut ke Nggak ada, Dok. apa nih? Selamat sore, Dok. Saya Stevina. Ini kalau resepnya di luar, boleh aja. Dokter di mana, Dok? Izin, Dok. Dokter Fajri di mana, Dok? Saya tadinya di Puskesmas Johar Baru, Dok. Oh, Johar Baru. Terus sekarang di mana, Dok? Sekarang residen semester 1, Dok. Weh, residen apa, Dok? Arkit, Dok. Oh, kardio. Junior, Dok. Oh, iya. Sama Iman dong. Iya, sama Iman. Ya, sama Mas Rebo, Iman Dok, ya? ya. Iya, Mas Rebo. Iya, Dok. Iman terus sama si Jimmy. Oh, iya, namanya Jimmy. Jimmy. Terus ada lagi tuh, aduh saya lupa tuh. Ada beberapa yang saya Evan Hindoro ya? Iya, Evan Ya kan, Hindoro. bener kan ya? Oh. Evan Hindoro, Dok. Oke, Dok. Ini IPS nih jangan-jangan punya anak kardio ya? Iya, Dok, kayaknya. Iya kan ya? Rame Dari mulai Yaslim. senior kan? kardio semua. Iya, emang ya memang bukan kaleng-kaleng pengajar sih, Dok. Emang isinya kepada senior semua saya lihat. Oke, pada pasien dengan lo udah masuk belum? Saya udah, Dok. Udah 2 minggu, Dok. 3 minggu. Oh, udah mulai gitu ya? Udah ujian besok. Ujian. Itu. Gampang tuh malah semester 1. Terus tata laksana dengan pasien oh ini udah apa nih? Pada pasien dengan hasil ekspertisi ronsen kardiomegalit namun secara klinis gejala tidak ada, bahkan bolehkah didiagnosis heart failure? Nah, oke. Jadi memang ini adalah kelemahan dari foto ronsen ya. Jadi selalu kalau foto ronsen itu selalu dibilang kardiomegali. Saya pun juga agak bingung ya, karena mungkin copy paste aja ya. Sebenarnya kardiomegali itu karena kalian tiduran di foto juga bisa jadi magnifikasi. Kemudian pola nafas yang tidak bagus juga terlihat lebih besar. Jadi pada dasarnya untuk kardiomegali yang khas di ronsen sih saya tidak terlalu percaya ya. Maksud saya biasanya langsung konfirmasi ulang, saya lihat, kemudian saya lakukan pemeriksaan echo ya. Kalau dari echonya memang benar dilatasi ya oke lah, baru kita bisa bilang memang dia ada gagal jantung ya. Kalau misalkan nggak ada sign simptomnya, kan di sign and symptoms baik yang spesifik ini kan nggak ada disebutkan foto ronsen yang kardiomegali ya. Jadi itu mungkin less significant atau less spesifik. Jadi saya tidak akan memberikan diagnosis sebagai heart failure. Kemudian mengapa ACE inhibitor lebih disarankan pada ARB pada gagal jantung? Sebenarnya bukan disarankan ya, semuanya boleh. Jadi baik ACE, ARB ataupun ARNI, tiga-tiganya boleh gitu. Jadi memang karena kita tahapannya ngelihat kalau ACE ini adalah dia dari rasnya ya, tapi ternyata ARB itu ternyata lebih bagus karena dia langsung berhubungan pada AT1 reseptor. Sementara kalau untuk ACE kan enggak ya. Jadi dia pada tingkat, kalau kita tahu tuh yang dari renin, angiotensin, aldosteron, dia belum sampai dari AT1 reseptornya, tapi ARB sudah. Tapi ternyata pas dilihat kok udah dikasih obat-obatan menghambat ras, masih ada lagi ternyata jalurnya ada jalur neprilysin. Tuh dari jalurnya. Kemudian ARB atau S merupakan obat penopang utama pada
Obat utama pada pasien heart failure. Jika pada pasien CHF dengan CKD stage 5 dengan kadar kalium 5,8, apa boleh kita lanjutkan obat atau setidaknya di stop saja. Jadi kalau kaliumnya lebih ke 5 udah stop. Gitu. Jadi nggak usah diteruskan, di stop. Jadi kita obati dulu ginjalnya. Kemudian digoxin mempunyai fungsi untuk meningkatkan toleransi. Apakah pasien dengan heart failure dengan air rendah? Boleh. Jadi itu digoxin adalah lini terbawah ya. Jadi kalau obat-obat lain nggak ada, baru digoxin yang paling bawah. Itu pun saya juga pakai digoxin. Karena studinya dari studi yang lama di trial itu memang ternyata memperbaiki dari rehospitalisasi. Tapi itu udah lama banget ya. Biasanya itu dipakai udah zaman dulu. Tapi saya tetap pakai juga kok digoxin. Tapi itu kalau pilihan obat lain nggak bisa, baru kita pakai digoxin. Kemudian apakah dokter bisa share PowerPoint? Sebenarnya ini semua saya ambil dari guideline. Jadi guideline-nya itu ada. Jadi kalian bisa buka di S-Cardio guideline, klik aja 2021, nanti mereka akan keluarin yang akut heart failure 2021, bawahnya 2016, bawahnya lagi ada PowerPoint-nya. Gampang kok, kalau enggak kalian buka di ICC ataupun AHA. Klik di heart failure, guideline, SCC AHA, nanti mereka akan keluar semua. Itu ya dok ya, pasti dokter Fajri ini udah paham benar nih. Kemudian, selamat sore dok. Ini anti-BNP. Sering nggak? Rutin nggak? Oh, kalau di rumah sakit saya sering ya. Jadi saya kan ada beberapa rumah sakit, jadi 2 dari 3 rumah sakit saya tuh periksanya NT-proBNP, BNP. Tapi kalau untuk fase 1, mohon maaf, agak susah ya, nggak bisa ya, mahal. Nggak ada, benar Dokter Fajri. Kemudian kalau di BPJS, mohon maaf, BPJS sekali periksa udah habis dok itunya, klaimnya. Jadi mohon maaf banget untuk yang bekerja di fase 1, saya sih nggak usah lah periksa ini kalau misalkan nggak bisa diperiksa, yang manusiawi aja. Jadi diperiksa yang sesuai klinis saja, kalau misalkan nggak bisa jangan dipaksain. Kemudian apakah ARNI apa nih? ARNI bisa langsung diberikan pada kasus akut heart failure. Apakah harus memenuhi syarat clinical trial? Nggak, bisa kok, bisa langsung diberikan kok. Jadi pada pasien-pasien yang akut pun juga bisa diberikan. Jadi biasanya saya tetap kasih, tapi dosisnya dosis yang rendah ya. Selalu 25, dan biasanya juga oke. Ini nanya residen kali ini. Bang Erik utama. Soalnya pertanyaan juga barusan ada nih dok. Barusan ada pertemuan residen juga sama Prof BBS. Oh. Sekarang sama acara ini. Oh iya? Oh, iya bang, Bang Erik. Sama siapa? Sama siapa? Tadi Dokter Marul lagi presentasi, terus ada Dokter ini sama Prof BBS. Dokter ini masih materi juga, Prof BBS lagi moderator. Oh, pantesan. Oke. Ini udah habis kayaknya nih. Udah habis. Ada lagi kah? Jadi yang punya siapa sih? iPass yang punya siapakah? Mungkin Bang Erik bisa muncul, Bang Erik. Adakah Bang Erik? Jadi iPass memang udah banyak dok, menyebolkan banyak residen begitu ya. Saya tahu itu. Teman-teman saya juga banyak iPass. Jadi saya kira memang ini punya kardio kali. Awalnya karena saya lihat platform ini sering orang-orang kardio, jadi saya pikir ini kardio jangan dari Rizky ya kan ya, Rizky ya. Iya, Dokter Rizky. Wijaya IKG itu kan ya. Iya. Mantap. Ya, ayo pada daftar semua masuk iPass ya. Jangan lama-lama, dikit lagi pembukaan lagi nih. Kalau mau UI atau GM atau 4. Silakan join iPass. Dokter Fajri jadi pengajar di iPass dok? Belum dok. Masih junior dok. Belum ada ilmunya dok. Ntar dok. Enggak lah, bisa semua lah. Ada yang mau nanya ini, dokter-dokter lain? Lagi nggak? Udah kayaknya udah 5:30 juga nih. Ya udah. Oke, udah 5:30. Jadi mungkin closing remark-nya, dokter bisa memberikan closing remark, Dokter Fajri? Dokter Sidi aja sekarang dokter. Saya nutup aja.
Silakan dok. Take Jadi pada conversation. dasarnya kalau untuk gagal jantung ada gangguan dari baik fungsional maupun struktural. Itu waktu saya ujian di CVC ditanyain gagal jantung itu apa. Jadi kalian harus menyebutkan secara per definisi dari IST ataupun dari AHA itu hampir sama semuanya. Kemudian memang obat-obatan yang dikeluarkan dari panduan yang terbaru memang ini dari SGLT2 inhibitor, MRE, beta blocker, dan ARNI ya. Kalau misalkan kalian punyanya cuma 3, kasih aja misalkan adanya beta blocker, MRE, sama pun ACE atau ARB kasih aja. Kalau saya rasa ARNI sama SGLT2 inhibitor agak sulit ya Dokter Fajri ya. Kalau untuk pemberiannya. Iya, siap. Untuk di Vaskes ya dok ya. Iya dok, nggak bisa emang. Jadi yang selebgram gimana dok? Enggak dok, saya mah enggak dok. Enggak. Sama Bang Islam mah jauh dok, nggak ada, saya mah iseng-iseng aja dok, edukasi aja. Nggak ada dok gitu. Oke, good. Silakan ada Baik, yang ya. lain atau ini mau ada Udah nih. pun oke. Ini Erik. Ampun bang. Oke. Ya udah dok. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Sidi. Ya. Semoga bisa ketularan pinter kayak Dokter Sidi yang lihat S3 Waduh. juga dok ya, tiap hari bikin Iya. paper sama baca paper ya. Siap dok, terima kasih banyak ya dokter. Iya. Masih juga hadirin sekalian, para senior dan para sejawat sekalian yang memang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah selesai forumnya, bermanfaat sekali. Jadi kita bingung lagi tentang heart failure dan manajemennya. Ya ini kayaknya siapa yang nggak stabil ya? Enggak, suaranya oke kok dok. Oh ya siap. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Dokter Sidi Laksono SPJ Konsultan. Semoga kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.